Bu Ida kan sudah jadi host, Ya. silahkan aja. Di kawat terbang kayaknya. Iya, bentar. Oh iya. Izin Bu Lina udah siap? Ya, siap. Siap, bismillah. Dimulai dulu aja gitu. Ya. Ya. Ini saya lagi tes sound dulu kan? Cek dulu. Ya, siap. Yuk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di meeting room hari ini. Di meeting room sesi keempat, kolaborasi antara SMK Angkasa Hussein Bandung dengan Wiridetama Tasikmalaya ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah juga akhirnya dengan meeting ini kita bisa bertemu, bisa bekerja sama juga. Perkenalkan, nama saya Widaningsih. Saya bertugas di sini sebagai host. Instansi tempat saya bekerja itu di SMK Angkasa Hussein. Di mana presenter hari ini, narasumber hari ini yaitu Ibu Dr. Randa Lina Herlina MPD. Dan Ibu moderator kita hari ini adalah Ibu Hikmah Widiandani SPD. Tema kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Lina yaitu guru dahsyat, guru memikat. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan presenter hari ini yang akan dipresentasikan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mangga saya serahkan meeting hari ini ke Ibu Hikmah. Mangga Bu Hikmah. Siap Bu Widya. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi keempat meeting room kali ini kita langsung saja dan sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Hikmah Widiandani. Izin Bu Hikmah, suaranya kurang jelas Bu. Oh iya Bu, mohon maaf. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri Bu. Saya sebagai moderator, nama saya Hikmah Widiandani. Saya tempat tanggal lahir saya dari Kebumen, 20 Maret 1985. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya mengajar di instansi SMK Angkasa Tasikmalaya dan saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dan izinkan saya memperkenalkan untuk narasumber kita kali ini, Ibu Dr. Randa Lina Herlina. Beliau dari Tasikmalaya, 19 Februari 1969 dan status beliau sudah menikah dan beliau bertugas sebagai guru PAI di SMK Angkasa Lanut Wiryadinata. Dan untuk host kita kali ini yaitu Ibu Widaningsih, sarjana teknik. Beliau dari Bandung, 21 Mei 1979. Beliau lulus dari Teknik Industri Unpas dan beliau mengajar di instansi SMK Angkasa Hussein Bandung. Dan beliau mengajar mata pelajaran produktif permesinan industri. Kita lanjut saja Bu, kita langsung saja untuk menginjak sesi keempat. Kita akan mendengarkan langsung paparan dari narasumber kita kali ini yang akan menyampaikan dengan tema guru dahsyat, guru memikat. Untuk beliau, Bu Lina Herlina, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih pada Bu Hikmah selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sebab pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu muka lewat dunia maya. Ini semua berkat kudrat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap dilimpahkan ke haribaan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan menyampaikan
sebuah materi guru dahsyat, guru memikat. Tapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada moderator Ibu Hikmah, juga host kita Ibu Rida, dan yang paling penting juga yang paling saya hormati Ibu Luki, juga Ibu Yeni sebagai instruktur kami semua. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kami yang setia mendampingi kami. Ada Pak Iqbal, juga Pak Rizky dari kelompok 15-an. Supaya bisa mendapatkan suatu keberkahan dalam pertemuan kali ini, mari kita awali acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi guru dahsyat, guru yang memikat. Kali ini bahwa kita sebagai guru yang tentunya sangat membutuhkan suatu ilmu bagaimana kita bisa menghadapi berbagai masalah yang berhadapan yang berhubungan dengan peserta didik ataupun yang berhubungan dengan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, maka di sini saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema guru dahsyat, guru yang memikat. Ini sebenarnya merupakan pelajaran bagi saya juga, dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya di room kali ini. Manusia itu hanya bisa berusaha, dan tentunya hasilnya itu bagaimana kegigihan kita untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah kita, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, yang mana mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ilmu yang kita berikan kepada peserta didik bisa bermanfaat dan nantinya bisa menjadikan sebuah pahala yang tiada hentinya. Menjadi guru itu merupakan sebuah hal yang mulia. Meskipun orang-orang kadang-kadang menjadi guru itu adalah sebuah batu loncatan. Sebagian besar manusia ada yang menganggap jadi guru itu mudah, untuk bekerja di sekolah itu mudah. Karena memang di sekolah sangat banyak membutuhkan guru-guru. Itu sebagian saja, tapi sebenarnya kalau kita renungkan, itu jadi guru itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Dan kemuliaan tersebut perlu ditopang dan perlu diniatkan dengan sebaik-baiknya, bahwa kita benar-benar menjadi guru dan ingin mengabdikan diri kita untuk mencerdaskan anak bangsa, yang tentunya semuanya kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sebagai pembuka dulu dari presentasi yang akan saya sampaikan. Baiklah, di sini guru dahsyat, guru yang memikat. Suatu pengertian dahsyat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti amat sangat hebat. Dalam Kamus Inggris Indonesia diartikan sebagai ulung, balik sekali, unggul. Jadi guru dahsyat bisa berarti guru terbaik, guru hebat, guru ulung, guru unggul. Yang akan dibahas dalam kesempatan ini adalah
bagaimana guru bisa membentuk generasi cemerlang, dan yang kedua bagaimana menjadi guru yang dahsyat. Apa kriteria menjadi guru yang dahsyat? Mari kita simak bersama. Guru pembentuk generasi cemerlang. Ini menurut Gilbert Hahn mengungkapkan bahwa guru yang baik itu harus memenuhi 7 kriteria. Yang pertama, sifat dan kepribadian. Guru yang baik harus mempunyai sifat dan kepribadian yang antusias, sopan, bekerja keras, toleran, dan bijaksana. Itu semua patut sekali untuk dimiliki oleh seorang guru ketika dirinya menjabat sebagai seorang guru. Karena anak itu sangat melihat bagaimana perilaku. Sudah barang tentu semua kepribadian dan sifat-sifat yang baik itu akan diteladani oleh anak-anak. Maka disinilah kita perlu sebagai guru mempunyai sifat dan kepribadian yang baik. Yang kedua, punya pengetahuan. Guru yang baik harus memiliki pengetahuan yang memadai dan harus mengikuti kemajuan dalam bidangnya. Artinya, di zaman sekarang ini, di era teknologi, di era informasi, dan kita mungkin udah memasuki era globalisasi, maka seorang guru dipacu untuk bisa mengikuti zaman yang sekarang sudah berkembang ini. Boleh dibilang mau menuju ke zaman kemajuan. Mudah-mudahan saja guru-guru kita menjadi guru-guru yang selalu mempunyai pengetahuan dan selalu ingin belajar. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan. Guru yang baik harus mampu memberikan jaminan bahwa materi yang disampaikan mencakup semua unit bahasa. Halo? Iya. Jadi untuk materi itu, bahwa materi yang disampaikan itu mencakup keseluruhan, diharapkan siswa bisa mendapatkan secara maksimal. Kemudian yang keempat, bagaimana mengajar. Guru yang baik itu mampu menjelaskan berbagai informasi secara jelas dan terang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi, bahkan sering mendatangi tempat duduk siswa. Artinya ketika mengajar, ketika menyampaikan materi itu, diam di depan saja, apalagi sampai membelakangi siswa, itu bisa jadi gurunya menghadap ke papan tulis, membelakangi siswa, siswa asik mencari kesempatan lain atau mempunyai suatu aktivitas yang lain, yang tentunya kalau zaman sekarang pasti mereka mengoperasikan HP-nya. Nah, maka seorang guru yang baik itu bisa disampaikan bahwa cara mengajarnya itu diusahakan bisa mendatangi atau mendekati siswa, tempat duduk siswa. Di sana bisa memperhatikan, ketika siswa didekati maka siswa akan merasa diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah harapan. Ya. Guru yang baik mampu memberikan harapan pada siswa, membuat siswa akuntabel dan mendorong partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik siswanya. Nah, itu dengan harapan tersebut, maka
siswa akan merasa dirinya diperhatikan oleh gurunya. Kemudian yang keenam, reaksi guru terhadap siswa. Guru yang menerima berbagai masukan, resiko, tantangan, bijaksana terhadap kritik siswa. Artinya, guru tidak merasa seolah-olah diberikan sebuah hal yang jelek karena siswa protes. Kita terima apa yang menjadi tantangan dan rintangan yang ada dari siswa. Nah, di sini kita mendapatkan resiko apapun yang ada, apapun keadaan siswa, mau mengkritik yang baik atau mengkritik keadaan kita yang jelek, ya kita terima dan kita sampaikan bahwa kita berusaha untuk bisa memperbaikinya lagi. Maka terlalu kecil Lina, cuma di statement diperbesar. Ya. Ya. Yang ke-7 manajemen ya. Guru yang baik harus mampu menunjukkan keahlian dalam perencanaan, memiliki kemampuan mengorganisasi kelas, memiliki teknik untuk mengontrol kelas, dan dapat menjaga siswa untuk tetap belajar menuju sukses. Jadi di sini guru sudah harus membuat semacam perencanaan yang disebut dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu sudah menjadi sebuah kewajiban guru untuk mempersiapkan. Ketika sekarang sedang libur, maka guru siap-siap membuat RPP. Udah. Nah, RPP tersebut bisa dicicil dari mulai sekarang supaya tidak terlalu sibuk ketika kita masuk tahun ajaran baru. Nah, di sini perlu memanage apa yang akan dilaksanakan nanti pada waktu pembelajaran. Begitu. Selanjutnya, di sini guru wajib memiliki beberapa keterampilan ya untuk bisa menjadikan peserta didik kita menjadi generasi cemerlang, maka perlu juga guru itu memiliki keterampilan. Nah, itu diantara dari keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama berbicara di depan umum. Itu sudah jelas. Kalau umpama guru tidak bisa berbicara di depan umum, ya bukan guru. Berarti mereka itu adalah pegawai administrasi sekolah karena yang dihadapi adalah komputer. Kalau guru itu pasti mampu berbicara di depan umum. Nah, di sini berbicara bukan sekedar kata-kata, berbicara untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens. Tentu akan berbeda metodenya. Menurut Muhammad Saiful Bahri, seorang guru sejarah dan antropologi di Madrasah Aliyah Wonorejo, membagi kiat mengajarnya bahwa untuk menguasai kelas, seorang guru harus menguasai materi. Penguasaan materi merupakan modal utama. Sudah tentu ketika kita mau menyampaikan materi, maka kita siap. Dan ketika siswa bertanya, maka siap kita menjawab. Nah, salah satu keterampilan guru adalah mampu berbicara di depan peserta didiknya. Yang kedua, memahami ilmu psikologi. Jadi guru sebaiknya memahami berbagai tipe karakter manusia dengan mengamati sikap, kebiasaan, minat siswa. Itu perlu kita mengetahui supaya anak yang kita hadapi tersebut bisa kita telaah dan kita bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau sementara ini kita bisa menjawab apa yang menjadi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Ini ilmu psikologi sangat penting sekali. Meskipun kita bukan ahli psikologi, bukan psikolog, tapi tetap kita berusaha untuk bisa mencari materi-materi psikologi yang berhubungan dengan peserta didik kita. Peserta didik yang kita hadapi usia berapa sampai berapa, maka kita pelajari harus seperti apa kita menghadapi peserta didik yang sesuai dengan umurnya. Maksudnya supaya kita bisa pelajaran ini masuk dan diterima oleh mereka. Trik-trik apa ketika kita menghadapi siswa yang kita hadapi pada waktu kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, pengendalian diri atau self control. Nah itu sudah tidak zamannya lagi menghukum siswa dengan memukul telapak tangannya dengan penggaris atau menyuruh berdiri dengan sebelah kaki di atas. Nah ini pola-pola hukuman itu tempo dulu, sekarang sudah tidak populer lagi. Jadi kalau kita mendapati peserta didik yang memang istimewa, itu katakanlah istimewa ya, jangan kita usahakan untuk bisa mengatakan kepada peserta didik yang kurang oke, kita usahakan bicara atau panggil dengan peserta didik yang istimewa, siswa yang istimewa. Jangan kita bilang kamu orang yang bandel, kamu orang yang kamu orang yang durhaka pada guru. Itu kata-kata itu simpan dan hilangkanlah, sebab nanti akan terekam oleh anak bahwa dirinya dianggap sebagai orang yang jelek. Katakanlah kau adalah orang yang baik, kau adalah orang yang istimewa, dan suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang hebat. Begitu. Maka di sini guru wajib mengendalikan diri. Ya, ketika ada anak yang menyebalkan, ketika ada anak yang tidak enak untuk dipandang mata atau didengar telinga, maka usahakan kita bisa mengendalikan emosi kita. Jadi di sini mendidik yang baik tidak boleh menyertakan kemarahan di dalamnya, sebab marah hanya akan menyakiti si anak, tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu yang sangat berperan dalam mendidik adalah sabar. Kemudian yang keempat adalah parenting. Parenting adalah segala hal yang berhubungan dengan bagaimana kita sebagai orang tua mendidik dan membesarkan anak-anak. Nah di sini untuk parenting, kita adalah orang tua kedua di sekolah setelah di rumah. Orang tua di rumah adalah orang tua asli dari anak tersebut, dan di sekolah guru adalah sebagai orang tua yang kedua yang berada di sekolah. Karena itu kita sebagai orang tua berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Ilmu parenting itu memang amat berperan dalam mendidik anak. Pola didik yang turun-temurun kita ikuti dari leluhur hingga orang tua kita seringkali membuat si anak menjadi bingung. Contoh saja saat orang tua kesal kepada kakak yang selalu mengganggu adik, bisa mengatakan terus aja gangguin adik kamu, bagus. Ucapan marah tersebut ditanggapi positif oleh kakak dan kemudian terus mengganggu adiknya. Orang tua tambah kesal dan memberi hukuman dikurung di kamar mandi kepada kakak. Kakak menjadi bingung, katanya disuruh terus mengganggu adik, kenapa saya malah dihukum? Gitu kan, seperti itu. Itu kadang-kadang orang tua suka bilang sama anaknya, ketika anaknya mau hujan-hujanan, orang tua bilang, "Tok, silakan hujan-hujanan, nanti kamu sakit." Benar sakit, benar-benar sakit.
Tuh kan kata saya juga jangan hujan-hujanan, jadi sakit. Gimana kalau nanti masuk rumah sakit? Akhirnya jadi masuk rumah sakit. Nah dengan demikian itu kan bahasa-bahasa yang jelek itu bisa menjadikan sebuah fakta di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita berusaha untuk bisa menyampaikan kata-kata yang baik bahwa ini adalah sebuah pembelajaran dan didikan kita sebagai orang tua. Itu penting untuk kita miliki sebagai guru. Kemudian yang kelima, hypnoteaching, teknik dan NLP. Hypnoteaching itu adalah metode pembelajaran yang dalam menyampaikan materi pelajaran, guru menggunakan teknik berkomunikasi yang sangat persuasif dan sugestif dengan tujuan agar peserta didik mudah memahami materi pelajaran. Kalau NLP itu neuro, mengacu ke sistem syaraf kita, corong penghubung 5 indera kita. Linguistik, L-nya linguistik, yaitu kemampuan alami berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. P-nya programming, mengacu pada pola berpikir, perasaan, tindakan kita. Itu hypnoteaching itu lebih kepada kita menghipnotis, tapi dalam artian bukan hipnotis yang jelek, bukan menghipnotis untuk merampas hak mereka, tapi kita menghipnotis untuk anak-anak bisa taat dan patuh kepada guru. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana menjadi guru yang dahsyat. Di sini ada kriteria menjadi guru yang dahsyat. Di antaranya ada 10 kriteria menjadi guru yang dahsyat. Yang pertama, takwa. Udah tentu guru yang takwa akan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan melakukan kecurangan dan ketidakjujuran. Yakin takwa itu kalau selalu ada di dalam dada dan selalu dibawa kemana-mana, yakin guru tersebut akan menjadi guru yang dahsyat. Karena dengan ketakwaan, orang akan menjadi takut sama Allah. Ketika takut sama Allah, maka guru tidak akan bolos, guru tidak akan berbuat sewenang-wenang, dan guru akan selalu menjunjung tinggi nilai kebaikan. Guru yang takwa tidak akan mau menerima sumbukan dari orang tua murid yang menginginkan anaknya mereka bisa masuk ke sekolah itu. Tidak akan mengambil kesempatan dengan memungut bayaran ini itu yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak akan membiarkan murid-muridnya berbuat curang demi mencapai kelulusan. Atau lebih parah lagi, membantu murid-muridnya berbuat curang. Nah, karena itu ini sangat penting sekali. Takwa itu menjadi sebuah kriteria bagi guru yang dahsyat. Itu bisa dicoba Bapak Ibu ketika mau mengajar, malam harinya tahajud, berdoa kepada Allah. Kita mendoakan semua siswa yang kita ajari dimanapun berada, khususnya di sekolah kita dan umumnya siswa-siswi se-Indonesia. Kita doakan semoga mereka jadi anak-anak yang soleh-solihah. Ketika tahajud, ketika sujud bersimpuh di hadapan Allah, kita mendoakan mereka. Insya Allah Allah akan mendengarkan doa kita. Dan itulah salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat doa yang kita panjatkan kepada Allah, itulah merupakan sebuah kriteria dari guru yang dahsyat. Boleh dicoba. Baik, yang kedua dari kriteria menjadi guru yang dahsyat adalah cinta mengajar.
Kalau guru sudah cinta mengajar, maka kendala yang muncul akan dianggap sebagai riak yang wajar dalam kehidupan seorang guru. Apapun kalau sudah berlandaskan cinta, insya Allah segalanya akan dikejar. Karena segala sesuatu kalau diawali dengan cinta, tidak akan ada alasan apapun. Maka di sini kalau kita sudah cinta mengajar, insya Allah akan menjadi guru yang dahsyat. Kemudian yang ketiga, passion atau hasrat untuk menjadi guru. Itu kecintaan kita pada sesuatu akan mendorong untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan. Orang yang sangat menyukai anak-anak pasti akan sering bergelut di dunia anak. Hal ini merupakan modal untuk menjadi guru TK atau SD. Orang seperti ini biasanya menyukai kelucuan anak-anak, tidak memasalahkan keributan yang dibuat mereka, dan sabar membimbing anak-anak jika mengulang kesalahan yang sama. Pesulap yang sudah kita ketahui, Deddy Corbuzier, yang fashionnya di dunia magic sulap. Dalam perjalanan karirnya, ia pun mengajarkan sulap kepada para juniornya. Jika passion atau hasrat Anda menjadi guru, pasti kita akan selalu mengikuti apa yang ada yang berkaitan dengan guru. Apakah itu workshop, seminar tentang guru, workshop tentang guru, termasuk ini VCT juga. Ini adalah vision. Jadi kalau kita cinta menjadi seorang guru, maka kita akan mengikuti acara room di VCT ini. Dan saya sangat support sama guru-guru, juga saya sangat support kepada semuanya yang pada hari ini bisa hadir, juga di hari-hari yang lain bisa hadir. Alhamdulillah, berarti mudah-mudahan kita menjadi salah satu kriteria guru yang dahsyat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, mempunyai visi dan idealisme yang jelas. Memiliki visi yang tepat akan membuat seseorang berkomitmen teguh dengan jalan hidupnya, apapun rintangannya. Pasti dengan mempunyai visi yang baik, insya Allah kita akan lurus untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru. Idealisme yang jelas, kita punya ideal, kita sangat ideal bahwa kita menginginkan putra putri kita menjadi anak yang solehah, yang bertakwa, berbakti kepada orang tua, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ideal kita seperti itu. Maka tanamkan dalam jiwa kita punya visi dan yang idealis yang jelas. Kemudian yang kelima, disiplin. Kalau guru disiplin, ia akan memberikan contoh positif bagi peserta didik, menjadi panutan dalam perilaku sehari-hari. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan anak, kita mau mendisiplinkan peserta didik, maka usahakan kita dulu yang bisa disiplin. Ibda binafsi. Sebelum kita menyuruh orang lain, maka kita dulu yang harus disiplin. Kita nyuruh orang lain disiplin, maka kita tidak akan berhasil kalau kita juga tidak disiplin. Anak itu akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita. Kita disiplin, anak-anak pun insya Allah akan disiplin. Kita baik, anak-anak pun akan baik. Maka semuanya kembali kepada diri kita. Apakah kita mau disiplin? Kalau udah oke dengan disiplin, insya Allah itu salah satu kriteria menjadi guru yang dahsyat. Selanjutnya yang keenam, mau belajar dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah ini yang sudah tadi sampaikan, pengetahuan akan selalu berkembang, perputaran informasi pun amat cepat,
sebaiknya guru tidak kalah pintar dengan peserta didiknya. Yang sudah tadi saya sampaikan bahwa guru yang dahsyat itu akan selalu belajar, dan belajar. Meskipun kita belajar sama guru yang masih muda, itu tidak malu, dan kita masih tetap oke untuk bisa belajar sama siapa saja. Yang ketujuh, kriteria guru yang dahsyat itu bisa bersikap tegas atau asertif. Nah itu ketegasan dari kita perlu ditanamkan kepada peserta didik. Meskipun kita dekat dengan siswa, meskipun kita suka bercanda dengan siswa, meskipun kita ramah dengan siswa, tapi kita tetap harus punya suatu ketegasan, bersikap tegas. Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, maka siswa harus benar-benar mau mengerjakan tugas tersebut. Meskipun kita sangat ramah dengan mereka, tapi tetap mereka mau menghargai, menghormati kita. Itu menjadi sebuah kriteria kalau kita ingin menjadi guru yang dahsyat. Kemudian yang ke-8, menjadi motivator dan tak sungkan memberikan pujian. Itu usahakan kita menjadi motivator yang selalu memberikan motivasi kepada siswa. Apalagi sekarang pembelajaran yang boleh dibilang siswa yang aktif. Siswa yang aktif untuk berbicara, guru sebagai fasilitator. Maka di sini berikan suatu motivasi kepada peserta didik supaya mereka mau berbicara, katakanlah meskipun asal bunyi, kita berikan sebuah approach kepada mereka, berikan sebuah pujian bahwa Anda bagus sekali, pendapat Anda bagus sekali. Paling ditambah hanya ini, gimana kalau ditambah dengan ini. Itu salah satu pujian kepada siswa, dan mereka insya Allah bakal merasa bahwa dirinya diberikan pujian dan merasa dirinya senang terhadap guru tersebut. Itu diusahakan guru itu memuji siswa. Katakanlah meskipun siswanya kurang menarik, kita tetap memuji mereka. Ya. Kemudian yang ke-9, bijaksana. Itu bijaksana di dalam berbuat, bijaksana dalam berbicara. Seorang guru yang bijaksana tahu kapan akan bersikap sebagai guru, kapan bersikap layaknya orang tua, dan kapan bersikap sebagai teman. Jadi ia bisa berganti peran sesuai kebutuhan murid, sesuai kebutuhan peserta didik, dan sesuai situasi yang ada. Tidak pilih kasih, perlakukan sebuah peserta didik sama semuanya. Baik yang pandai maupun yang lemah, semua sama. Kita diperlukan sebuah kesabaran dan bersikap adil dengan membela yang benar dan membimbing yang salah untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah itu bijaksana, perlu diterapkan, dan kalau ingin jadi guru yang dahsyat, jadilah guru yang selalu bijaksana. Yang kemudian 10, menjadi mitra dan mediator. Begitu banyak fasilitas untuk belajar yang tidak mengharuskan tatap muka seperti sekarang. Kita tatap mukanya di dunia maya. Sumber ilmu pengetahuan pun tidak lagi terpusat pada lembaga pendidikan formal. Kemudian teknologi memungkinkan setiap orang bisa mengakses pengetahuan, ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, di dalam maupun di luar negeri.
Jadi sekolah tak lagi harus tatap muka, bisa melakukan e-learning atau yang sedang tren sekarang itu homeschooling melalui CD-ROOM. Ini yang kita lakukan sekarang, internet. Itu peran guru atau pengajar mengalami pergeseran fungsi dari sumber ilmu pengetahuan menjadi fasilitator atau mediator dari ilmu pengetahuan. Ya. Jadi dengan demikian, guru itu menjadi pendamping bagi siswa untuk memahami ilmu pengetahuan yang didapat dari beragam sumber. Oleh karena itu, di sini kita perlu benar-benar menjadi sebagai seorang guru yang bisa menjadi mitra peserta didik atau menjadi mediator. Apalagi kalau siswa yang punya masalah ketika curhat, maka kita berikan suatu jalan keluar atau berikan suatu bimbingan apapun yang mereka hadapi, maka kita menjadi mitra mereka. Begitu barangkali yang bisa saya sampaikan. Akhirnya penutup, jika menjadi guru adalah pilihan hidup kita, maka jadilah guru yang dahsyat. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang dahsyat. Kita berbagi bersama, mudah-mudahan semua ini bisa terwujud. Kalaupun tidak 10 kriteria, adalah 1 atau 2 kriteria diri kita bisa menjadi guru yang dahsyat. Amin ya robbal alamin. Dari saya cukupkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kami kembalikan kepada moderator. Ibu Hikmah silakan. Terima kasih untuk paparannya Bu Lina. Allah, ternyata saya pribadi harus benar-benar mengoreksi diri saya sendiri, apakah saya sudah termasuk dalam kriteria guru dahsyat dan guru memikat. Kesimpulannya dari paparan Bu Lina kali ini adalah kita sebagai guru harus bisa menjadi pendamping orang tua, sekaligus bisa menjadi motivator dan mitra untuk peserta didik kita. Dan banyak sekali yang saya pelajari dari paparan Bu Lina kali ini. Dan mudah-mudahan paparan Bu Lina bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan untuk selanjutnya kita bisa langsung menginjak ke sesi tanya jawab ya Bu Lina. Ya, boleh. Silakan Bapak Ibu, kami buka tanya jawab untuk paparan Bu Lina. Silakan Ibu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Tinggal tenggelam dari sih suaranya. Timbul tenggelam. Sudah bangkit. Roomnya. Bapak Ibu, silakan untuk sesi tanya jawabnya udah kami buka. Izin bertanya, Bu. Siap, mangga Ibu. Ya. Dari siapa Ibu? Dari Ibu Wida. Dari Ibu Wida. Ibu kalau di SMK Widyartama, kegiatan hipnonya itu dari lingkungan sekolah atau ngambil dari luar, Bu? Kegiatan hipnonya. Mohon maaf tidak, kami dari SMK kami dari SMK Angkasa Lanut Wiryadinata. Iya. Untuk pertanyaannya saya ulangi lagi Bu. Ya. Untuk kegiatan gimana Bu?
Untuk kegiatan hipnonya itu ngambil dari lingkungan sekolah karena memiliki memiliki orang yang bidang kompeten di sana atau ngambil dari luar, Bu? Oh, iya Bu, terima kasih. Untuk satu pertanyaan langsung dijawab dulu gitu Bu Ya, Lina. ya silakan. Ya. Saya ulangi untuk pertanyaannya Bu, untuk kegiatan hipnonya di SMK Angkasa itu mengambil dari lingkungan sekolah atau dari luar? Ya, terima kasih Bu Widya. Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk kegiatan hypnoteaching ini kami untuk narasumbernya itu ngambil dari luar ini, dari ustadz atau ajengan yang suka biasa memberikan materi atau ceramah. Itu kami diusahakan untuk bisa menjadi narasumbernya gitu. Jadi untuk kami di sekolah ini hanya menyediakan tempat dan siswa-siswi diusahakan bisa mengikuti serentak begitu. Jadi antara kami guru PAI belum bisa sejauh itu untuk bisa menghipnotis anak-anak peserta didik begitu. Ya, barangkali begitu Bu Widya. Ya, terima kasih Bu. Karena sama Bu, di SMK kami pun kami belum bisa, di lingkungan kami belum bisa sendiri. Jadi kami biasanya mengundang yang sudah biasa kerjasama dengan kami juga. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Dengan hipno itu ada sedikit sebagai motivasi untuk anak bisa untuk menjadi yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya betul. Iya. Jadi si anak itu minimal, kalaupun sekarang tidak langsung anak berubah, suatu saat apakah kalau kelas 10 di kelas 11 atau kelas 11 di kelas 12 atau di kelas 12 setelah keluar, itu anak ada yang udah keluar datang ke saya, Bu, saya anu gitu. Ada ceritanya begitu. Iya. Kita mah hanya berusaha saja kan Bu ya, hanya Allah yang menentukan dan hanya Allah yang bisa memberikan hidayah dan taufik kepada anak tersebut. Kita hanya berdoa saja kepada Allah bahwa kita menginginkan anak tersebut menjadi anak yang soleh solehah, itu aja ya. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Di situ terlihat ada Pasindo Bu. Pasindo itu hebat loh Bu. Ada Pasindo di situ. Oh iya, siap. Oh ya, Pasindo di situ biasanya orang hebat di hipno. Oh gitu. Ada pertanyaannya. Iya, siap. Terima kasih Bu Widya. Saya harap jawaban dari Bu Lina sudah bisa diterima. Ya udah. Untuk selanjutnya saya baca pesan di sini dari Pak Sindu. Pertanyaannya adalah hypnoteaching menggunakan teknik apa yang telah dilaksanakan? Dan pertanyaan kedua, hipno itu baiknya dilakukan kapan? Di akhir atau di awal atau bagaimana? Saya langsung Bu Lina langsung menjawab saja ya Pak Sindu ya. Ya, terima kasih Pak Sindu. Ini hypnoteaching menggunakan teknik untuk saya itu, kalau secara langsung saya melaksanakan hypnoteaching itu dengan anak disuruh untuk menundukkan kepala. Itu saya melaksanakan hypnoteachingnya itu di pagi hari, karena di sini untuk sebelum masuk ke KBM saya melaksanakan angkasa cerdas spiritual. Itu dilaksanakan 6.30 sampai jam 7 atau lebih kadang-kadang, karena memang setengah jam 30 menit itu sulit untuk bisa ngerem itu kegiatan. Tapi ketika sedang angkasa cerdas spiritual itu, kami waktu berdoa itu dilaksanakannya seminggu sekali,
anak-anak disuruh untuk menundukkan kepala. Tekniknya itu menundukkan kepala dan menutup mata. Kemudian di sana saya berdoa sambil sedikit memberikan sebuah kata-kata yang bisa diserap oleh mereka. Itu teknik yang serahkan saya di sekolah. Kemudian ya itu baiknya dilakukan kapan? Kalau saya pagi-pagi, dan pernah juga di akhir itu pernah berapa kali gitu ya, saya menerapkan hypnotising itu di akhir. Itu juga sama, yang saya terapkan itu adalah menundukkan kepala dan menutup mata sambil disampaikan kata-kata bijak, kata-kata yang bagus, kata-kata yang bisa memberikan motivasi kepada anak. Itu yang pernah saya lakukan. Tapi mungkin ada teman-teman yang pernah melakukan, kapan itu? Ya kan, persilakan untuk sebagai tambahan begitu. Dan yang dilaksanakan oleh saya seperti itu, dan selain dari itu saya ambil dari orang lain, narasumber yang lain. Itu ada yang disebut dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu biasa dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan hari besar Islam. Itu kami memanggil narasumbernya dari luar, dan itu kami meminta untuk anak-anak bisa diruqyah selain dari menyampaikan materi dari keagamaan. Itu Pak Sindu. Terima kasih, dan mudah-mudahan tidak puas. Kami baca lagi kepada Bu Hikmah, moderator. Terima kasih Pak Sindu atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh beliau Polina. Bagaimana Pak Sindu, masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih responnya Bu, mantul ya. Saya juga belajar banyak dari beliau Polina karena beliau kan senior saya. Jadi saya masih banyak belajar dari beliau di sekolah. Masih ada waktu, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya dari TK Angkasa Lanu Surya Dharma. Maaf Ibu, Suaranya kecil sekali. Dari TK Angkasa Lanu Surya Dharma. Iya, Dharma. Gimana Ibu pertanyaannya? Bagaimana Bu cara mengatasi mood kita di rumah yang sedang pusing dengan permasalahan, ketika datang ke sekolah masih harus tetap semangat, harus menjadi guru yang dahsyat. Bagaimana cara? Kurang jelas Bu, coba lebih ini lagi, lebih kencang lagi suaranya. Saya Bu. Hah? Saya chatting aja ya. Oh ya. Chat. Kurang jelas suaranya Bu. Kami tunggu pertanyaannya Bu. Kami tunggu pertanyaan dari TK Angkasa Surya Dharma. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan lain, silakan Ibu, Bapak Ibu masih ada waktu untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan dari TK Angkasa Lanut Surya Dharma. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Ya, saya tunggu dari TK Angkasa Lanut Surya Dharma untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Yaya Ayu. Saya bacakan untuk pertanyaannya.
bagaimana cara mengatasi perasaan kita yang sedang pusing dengan permasalahan di luar sekolah, sedangkan kita harus ceria, harus menjadi guru yang menyenangkan. Oke, langsung saja Bu Lina. Ya, Silakan Bu Lina. terima kasih Ibu Hikmah, moderator kita yang cantik. Dan ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara mengatasi perasaan kita yang sedang pusing dengan permasalahan di luar sekolah? Sedangkan kita harus ceria, harus jadi guru yang menyenangkan. Betul Ibu. Ini Ibu Yayah Ayu. Pasti Ayu dan Ayu. Ini Bu Yayah, mohon maaf ya. Jadi kalau kita ke sekolah itu usahakan untuk tidak membawa permasalahan-permasalahan. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bu Yayah, mohon maaf. Ketika kita punya permasalahan apapun, simpan dulu sejenak dan kita melangkah kaki dari rumah, keluar dari rumah kita langkahkan kaki kanan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau masih tetap juga kita punya perasaan yang geremet, pusing dan lain sebagainya, kembali lagi auzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan ta'awuz. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam godaan setan yang terkutuk. Kembali lagi Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih juga seperti itu, coba balik lagi ke rumah, berwudu, atau sudah tanggung ke sekolah, berwudu di sekolah dicoba. Setelah berwudu maka coba kita sholat duha dulu. Kalau udah waktunya sholat duha, setelah sholat duha maka kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah perasaan tenang, perasaan damai, masalah yang saya hadapi berikan jalan keluarnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan sama Allah. Segala permasalahan pasti ada solusinya. Segala kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dikala ada kesusahan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah. Dan ketika Allah memberikan sebuah permasalahan, itu sebenarnya Allah menguji diri kita. Maka ketika kita menghadapi permasalahan, jangan dengan kita marah-marah, tapi usahakan kita bisa berlindung kepada Allah, meminta penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan hanya kepada Allah semata. Insya Allah kalau dengan kita, kalau udah sholat duha, kemudian kita meminta kepada Allah, dengan selalu kita meminta perlindungan kepada Allah, meminta suatu jalan keluar kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Tapi kalau masih terus juga kita pusing, kita terus tidak bisa konsen, maka lakukanlah, dicoba membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat saja. Buka Al-Quran, kita ta'awud, baca bismillah, kemudian baca Al-Quran meskipun cuma satu ayat saja. Dan tetap kita dengan baca Al-Quran, kita juga minta sama Allah untuk ditenangkan batin kita. Begitu. Insya Allah kalau umpama dicoba sama Ibu Yayah, insya Allah. Dan kalau umpama diusahakan ada permasalahan itu, umpama permasalahannya di waktu kemarin, esok harinya jangan dibawa ke sekolah. Tapi ketika kemarin ada permasalahan, ada perasaan pusing, maka malamnya kita berdoa sama Allah. Kita jangan sampai permasalahan diumbar kepada orang lain, karena orang lain itu bukan untuk memberikan suatu solusi, meskipun ada sebagian, tapi tolong untuk memilih dan memilah siapa yang pantas untuk dijadikan tempat curhat kita. Jangan sampai semua dipinta untuk curhat.
untuk mendengarkan curhatan kita. Nah, tapi kalau umpama kita tahu, oh ini orang yang bisa amanah untuk bisa mendengarkan curhatan kita. Dan sebaiknya kalau curhat itu sama Allah saja. Kita bangun tengah malam, kita tahajud, dan kita minta sama Allah, nangis di hadapan Allah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Insya Allah ada perasaan pusing, ada perasaan tidak enak, ada perasaan segala macam, kita sampaikan sama Allah. Allah yang akan menenangkan hati kita, Allah yang akan memberikan jalan keluar dari permasalahan. Yakin Allah yang maha segalanya. Begitu Bu Yayah. Jadi usahakan kita tidak membawa permasalahan ke sekolah. Yang artinya kalau permasalahan dibawa ke sekolah, maka tidak akan menjadi seorang guru yang menyenangkan. Ya, itu aja. Mangga, ya kalau ada yang mau menambahkan, Pak Sindu. Terima kasih Bu Lina atas jawabannya. Gimana Bu Yayah Rahayu? Sudah puas dengan jawaban dari Bu Lina? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Bu Yayah Rahayu? Bu Yayahnya ada enggak? Bu Yayah. Kita, Terima kasih Ibu jawabannya. iya. Kembali kasih Ibu Yayah, mudah-mudahan jawaban dari Bu Lina bisa memuaskan Bu Yayah Rahayu. Dan udah habis ya Bu? Atau gimana Bu? Ibu instruktur, Ibu Yeni dan Ibu Luki. Untuk pertanyaan sudah saya terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Wida, Pak Sindu, dan dari Bu Yayah Rahayu. Masih ada pertanyaan Saya menambahkan. yang ini ada pesan dari mantul Bu dari segi spiritual yang menambahkan bahwa Ibu bisa mengalih perhatian terhadap sesuatu yang menyenangkan, jadi merubah rasa dan lain-lain. Ada yang lagu, gendong bayi, interaksi spiritual dan lain-lain. Yang penting mengalir itu mampu merubah rasa menjadi bahagia. Ya betul, Pak Sindu, udah bagus sekali pernyataannya, menambah ini wawasan bagi saya juga. Jadi ya begitu, dialihkan kita untuk bisa melupakan permasalahan dikala kita sedang di sekolah. Insya Allah, apalagi guru TK selalu tepuk tangan di hadapan anak-anak, selalu ceria. Terima kasih Pak Sindu. Kita lanjut Ibu, atau waktunya sudah? Iya. Gimana? Oh, sinyal Bu Luki buruk. Ya barangkali Bu Yeni ada bagaimana ini? Atau ke host bagaimana? Udah habis waktunya atau gimana? Mangga Bu Hikmah. Ya. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, kami tunggu masih satu pertanyaan lagi. Udah habis nih. Kalau tidak ada pertanyaan, di hari. Siap Ibu Yeni, siap pesan dari Ibu sudah kami baca. Oke. Daftar hadir. Saya akhiri dulu untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih kepada Bu Wida, terima kasih kepada Pak Sindu, dan terima kasih juga dari Bu Yayah Rahayu atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lina bisa puas dan bisa kita terapkan secara bersama-sama. Ada tambahan Bu Lina? Udah selesai? Ya. Kalau Bu Lina udah selesai? Udah Bu. Ya. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan. Mangga. Berarti saya tutup ya Bu ya? Ya, terima kasih. Bu Lina, Bu Hikmah saya tutup. Ya, siap. Ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Lagi kepada host. Alhamdulillah. Terima kasih untuk para partisipan yang udah datang ke room meeting kami hari ini. Alhamdulillah juga acara meeting hari ini selesai. Mudah-mudahan paparan yang disampaikan oleh Ibu Lina menjadi manfaat untuk kita semua, dan kita bisa menjadi
guru yang maha dahsyat dan maha yang memikat itu. Alhamdulillah Bu Lina, ilmu hari ini begitu menyentuh di saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru seperti itu. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. amin, 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 ya Rabbal Eh, alamin. Akhirul kata, saya tutup meeting room hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petugas ada yang Tasik ya? Tuh, terima kasih Pak Rizky sana. Udah nggak? Aina, saya pakai awas saya. Iya. Bukan karena Oke, siap. Bu Bu Lina, Bu Hikmat, tampaknya Bu Yeni katanya sedang dalam perjalanan dan tidak bisa. Mungkin ditutup aja Bu ya, di-leave aja ya. ya, oh Bu Yani. Ya. Ya. Kita ini dulu Bu. Jalannya. Live sekarang live. Udah ya. Ayo rekam, baik bang. Kumaha ya?